Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sesi kita yang kali ini kita akan membahas tentang media peragam pembelajaran dan nanti lebih spesifik media virtual interaktif. Kita bahas dulu tentang sekilas tentang media. Jadi media itu atau medium itu sebetulnya adalah seperti bungkus atau ekspresi bagaimana kita menyampaikan suatu pesan. Dalam sebuah sistem komunikasi itu ada pengirim pesan, kemudian pesannya sendiri dan penerima. Pesan ini kemudian harus direpresentasikan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Misalnya kita kalau mau beli online gitu, pakai WA misalnya, kita pesan, tentu pesan kita adalah misalnya pesan makanan. Pesan adalah makanan, tapi kemudian mediumnya adalah misalnya teks di WA atau SMS misalnya, itu adalah medianya, dan penerima nanti akan bisa menerjemahkan pesan dari media tadi gitu ya. Kalau di pembelajaran, media itu biasanya dipakai untuk bagaimana kita mengirimkan pesan ke siswa supaya mereka memahami pembelajaran, memahami maksud dari pembelajaran yang kita rancang atau kita laksanakannya. Terutama adalah memahami konsep-konsep. Konsep sendiri kalau secara umum diistilahkan konsep itu adalah informasi-informasi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yang saling mempengaruhi misalnya ya. Jadi secara umum konsep itu seperti itu, dan biasanya memahamkan konsep ini adalah langkah yang agak sulit, karena seringkali konsep itu kalau dijelaskan agak sulit, misalnya karena terlalu abstrak ya. Kemudian yang lain kadang-kadang juga media bisa dipakai untuk mengenalkan pemecahan masalah kan ya. Kemudian ini contoh kalau kita menggunakan media, misalnya kalau kita mengajarkan sesuatu ke siswa tanpa menggunakan alat atau peraga, itu biasanya guru misalnya mengajarkan rumus luas segitiga, itu kadang-kadang tidak mau lama-lama dan lebih suka menggunakan jalan pintas, yaitu rumus. Rumus ini kadang-kadang justru membuat anak tidak memahami konsep dengan benar gitu ya. Jadi mereka mungkin bisa hafal rumusnya tapi tidak mengetahui konsep di belakangnya. Misalnya segitiga luas segitiga ini dia diperoleh dari luas segi 4 ya. Jadi segitiga itu sebetulnya adalah setengahnya dari jajar genjang. Ini kalau anak diberi dengan rumus, dia mungkin tidak memahami itu. Dia bisa mengerjakan soal, tapi nanti dia tidak memahami konsep yang ada di belakangnya. Sayangnya guru-guru itu sering mengabaikan ini ya, dan lebih tertarik untuk langsung memakai jalan pintas. Padahal ini sebetulnya kurang tepat ya. Karena kalau kita mengajari langsung ke rumus itu seperti kita memberi ikan dan bukan memberi pancingnya. Kalau kita memberi pancing itu justru dia lebih bisa bertahan lama, bisa lebih dipakai untuk keperluan ataupun situasi-situasi yang lain gitu ya. Jadi misalnya kalau nanti bagaimana siswa kemudian mengetahui cara menurunkan rumus suatu bidang gitu ya. Dia untuk bidang yang lain mungkin dia akan memiliki ide atau gagasannya sendiri. Tapi kalau sudah langsung ke rumus mungkin dia tidak terlalu paham, dan dia kalau di situasi yang berbeda mungkin tidak bisa memahami atau menyelesaikan masalahnya. Dalam hal ini penggunaan alat atau media untuk siswa bisa belajar itu perannya menjadi sangat penting di sini ya.
Kemudian kalau kita membahas tentang pendekatan pembelajaran sesuatu konsep abstrak, ini salah satu yang dikenalkan oleh Brunner. Itu dia mengenalkan pendekatan CPA, yaitu Concrete Pictorial Abstract. Jadi anak ketika dia dikenalkan ke sebuah konsep, tiga ini kan sebenarnya konsep, dia tidak, si anak itu belum tahu ini angka 3 ini merepresentasikan apa, kenapa dia ini seberapa besarnya dan seterusnya, itu kan dia nggak tahu. Dia anak harus dikenalkan dengan bentuk yang nyata dulu. Misalnya ini contohnya apel. Kemudian kalau di apel yang nyata itu kan ditunjukkan ada buah apel, kemudian ada representasinya 3 buah gambar atau icon apel, baru dia kemudian anak diberi tahu tentang bahwa ini ada 3 buah ya, baru dikenalkan ke angka. Contoh yang lain misalnya penjumlahan. Ini kalau di Singapura biasanya menggunakan konsep seperti ini ya. Jadi yang paling kiri adalah pertama dikenalkan dulu barang-barang atau bentuk konkretnya, misalnya itu balok-balok konkret. Setelah itu, setelah mereka paham ini ada 3 yang biru, ada 3 yang hijau, kemudian dikenalkan dengan model bar model istilahnya dia, yang kemudian ini menunjukkan bahwa ada 3 biru, ada 2 hijau, meskipun tidak persis bentuknya, tapi ini merepresentasikan dari bentuk konkretnya. Baru kemudian nanti ke abstrak, ke angka-angka 3 tambah 2 sama dengan 5. Contoh yang lain adalah yang ketiga ini, contoh konsep setengah. Itu konsep setengah, misalnya ada kertas dibagi 2, atau makanan, atau misalnya roti dibagi 2, kemudian dikenalkan itu dalam bentuk pictorialnya, baru kemudian dikenalkan dalam bentuk simbol 1/2. Pendekatan ini kalau dijelaskan yaitu yang CPA itu yang konkret, atau kadang disebut enaktif, berangkat dari pengalaman nyata atau konkret. Yang kedua pictorial atau ikonik, itu menghubungkan ingatan atau pengalaman dengan representasi ikonik. Dan yang ketiga adalah abstrak atau simbolik, merepresentasikan melalui simbol. Dalam hal ini media peraka cukup penting di 2 bagian awal, yaitu representasi untuk barang konkret dan yang pictorial. Penggunaan media peraka ini menurut penelitian sangat signifikan pengaruhnya ya, baik dari tingkat partisipasi, keterlibatan siswa, sikap, persepsi, motivasi, dan hasil belajarnya. Untuk penggunaan alat peraka ini biasanya kalau untuk konsep, biasanya kan kalau kita memulai konsep baru itu dari yang konkret ke abstrak itu dipahamkan terlebih dahulu, baru kemudian latihan. Jadi misalnya kalau konsep perkalian itu dari yang konkret menggunakan alat-alat konkret, kemudian atau menggunakan peraga, kemudian sampai ke abstrak. Nanti untuk memahami apakah anak sudah paham, biasanya untuk latihan-latihan. Nah, soal latihan di sini biasanya untuk menguji pemahaman konsepnya apakah sudah tepat atau belum. Baru kalau misalnya sudah terampil di latihan, kemudian lanjut lagi ke pemecahan masalah. Ini berangkatnya dari pemahaman konsep yang abstrak, kemudian dikonkretkan ketika ada masalah. Jadi misalnya untuk biasanya kalau di kelas itu ada soal cerita, ini pun juga perlu latihan-latihan.
sehingga anak selain terampil dalam pemahaman konsep, dia juga terampil dalam pemecahan masalah. Kemudian fungsi media, ada beberapa hal yang di sini kita bisa tampilkan. Di sini adalah bagaimana media bisa menjadi alat untuk pemodelan, yaitu mewujudkan konsep matematika ke bentuk yang konkret. Misalnya kalau bentuk kubus itu kadang-kadang kalau belum ditunjukkan, siswa belum paham atau belum tahu. Atau misalnya dikenalkan konsep tabung, itu ditunjukkan misalnya dengan kaleng biskuit misalnya, itu kan dimodelkan untuk mewujudkan konsep abstrak matematika yang konkret. Yang kedua adalah jembatan atau bridging, itu untuk menjadi cara untuk membantu memperjelas konsep yang abstrak yang tak dapat dikonkretkan. Misalnya kalau penggunaan alat peraga ini nanti salah satunya misalnya blok basis 10 atau blok Jenis misalnya. Ini kan tidak ada bentuk konkretnya, tapi ini bisa di jembatani dengan alat. Yang berikutnya adalah demonstrasi. Ini digunakan untuk mendemonstrasikan konsep, prinsip, atau prosedur. Digunakan untuk memperagakan konsep matematika sehingga dapat dilihat secara jelas atau terdemonstrasi karena suatu mekanisme teknis yang dapat dilihat atau dapat disentuh. Jadi misalnya ini adalah bagaimana luas alat peraga yang menjelaskan atau menunjukkan luas segitiga yang dapat dihitung dengan luas persegi panjang. Jadi ini mendemonstrasikan konsep matematiknya. Kemudian yang berikutnya adalah media ini bisa untuk menjadi sarana meningkatkan keterampilan setelah memahami konsep. Jadi misalnya menggunakan media seperti main game gitu ya, dia sudah paham tapi kemudian dia bisa menerapkan pemahamannya untuk misalnya game yang menembak alien dengan sudut tertentu gitu ya. Jadi anak-anak bisa menggunakan media ini untuk meningkatkan keterampilannya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana media ini bisa berfungsi, yaitu bisa meningkatkan motivasi. Jadi supaya anak tidak cepat bosan atau anak juga termotivasi lebih jauh untuk mengeksplorasi. Kemudian bentuk media secara umum paling tidak ada dua ini ya yang sering dipakai, yaitu media yang berbentuk fisik dan media yang berbentuk virtual. Kalau yang berbentuk fisik itu dapat disentuh, dapat dipegang dan seterusnya, kalau dan bentuknya fisik. Kalau virtual ini adalah berupa software komputer. Keunggulannya kalau bentuk fisik itu lebih gampang dipakai ya. Tapi kalau untuk jumlah banyak itu agak sulit karena replikasinya lebih sulit. Kalau menggunakan software ini relatif lebih mudah. Ini salah satu kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Kemudian kapan menggunakan media ini? Kita bisa menggunakan media ini sebetulnya bisa di mana saja asalkan digunakan secara tepat. Bisa di awal atau di akhir atau di tengah, tergantung dari kebutuhan. Dan tentu saja ini media harus kita terus evaluasi. Misalnya apakah media ini tepat dipakai untuk bisa membantu anak belajar atau mencapai tujuan pembelajaran atau tidak, atau mungkin bukan medianya mungkin sudah tepat tapi dia tidak tepat dipakai misalnya di awal, mungkin dia lebih tepat di akhir atau mungkin di tengah. Jadi kita harus bisa menggunakan media ini dengan tepat dan perancangannya harus dirancang dari awal sehingga penggunaan media ini menjadi efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran.